Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aki Safida nomor presensi 1, yang kedua ada Alia Safira Azahra nomor presensi 4, yang ketiga ada Erlangga Dewa Suparta nomor presensi 12, yang keempat ada Sabrina Safa Nabila Miftah nomor presensi 29, dan yang kelima ada Zahra Lutfiah Muntas nomor presensi 35. Kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah biografi dari B.J. Habibie. Yang kedua, kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dan yang ketiga, kehidupan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Materi yang pertama, biografi B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 1950, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksak. Setelah tamat di SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di Universitas Indonesia di Bandung, yakni sekarang ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule di Jerman tahun 1960, yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965. Kemudian beliau menikah di tahun 1962 bersama Hasri Ainun Habibie. Nah, kenapa B.J. Habibie bisa menjadi presiden ketiga di Indonesia? Yakni karena ketika krisis moneter pada tahun 1997 meluluhlantahkan Indonesia, muncul gerakan-gerakan reformasi yang menuntut pembenahan total dengan harapan dapat bermuara menuju kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 10 Maret 1998, di tengah krisis ekonomi dan moneter, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden RI periode 1998 sampai 2003, dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Setelah pelantikan, Presiden Soeharto mengatakan reformasi politik baru bisa dimulai pada tahun 2003, sesuai dengan GBHN yang telah disepakati. Pernyataan itu membuat aksi massa semakin meluas dan puncaknya pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti menjadi korban peluru tajam dalam aksi damai yang mereka ikuti. Tragedi tersebut menyulut protes massa dalam skala besar yang dimotori oleh mahasiswa, serta serangkaian kerusuhan di beberapa daerah. Kemudian pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR DPR dan mendesak Ketua MPR DPR, Hermoko, menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Akibat dari tekanan dari ribuan mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR dan berbagai peristiwa sebelumnya, pada 21 Mei 1998, sekitar pukul 9 WIB, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Sebelum menjadi presiden, B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin 10 perusahaan BUMN di industri strategis. Sampai akhirnya, B.J. Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka, sehingga masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hanya dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Habibie cukup sulit. Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang parah yang disebabkan oleh beban hutang yang terlalu besar, kebijakan moneter yang buruk, dan korupsi yang merajalela. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan Habibie mengalami beberapa kebijakan
yang kontroversial. Di antaranya, pertama, merekapitulasi perbankan. Program rekapitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga memenuhi ketentuan kapital adekuasi rasio agar mencapai minimum 8%. 2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Likuidasi bank adalah tindakan menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pada tanggal 8 April 1998, pemerintahan telah membeku operasikan 10 bank yang bisa disebut Bank Beko Operasi (BBO), antara lain Bank Surya, Bank Pelita, Bank Subentra, Bank Hokindo, Bank Istimarat, Bank Deka, Bank Sentral Internasional, Bank Umum Nasional, Bank Dagang Indonesia, Bank Modern. Yang ketiga adalah menaikkan tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga di bawah 10.000. Dengan adanya kenaikan nilai tukar ini dapat membuat nilai mata uang menguat, maka nilai ekspor produk dari negara tersebut akan menjadi lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika nilai mata uang melemah, maka nilai impor barang dari negara lain akan lebih rendah atau murah. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Reformasi ekonomi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menargetkan instrumen kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku agen ekonomi publik maupun swasta dengan harapan untuk meningkatkan permintaan kelanjutan dan non-inflasi terhadap ekonomi nasional. Selain itu, manfaat yang lebih luas, keanggotaan di IMF meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan global, yang pada akhirnya membantu perkembangan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi industri. Yang keenam, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang negeri. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Jadi, awal lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berkelanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, di mana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia itu ternyata begitu lemah. Undang-undang tersebut merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang anti monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Yang terakhir, 8. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen atau pembeli properti memiliki hak, yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang sesuai dengan perjanjian. Kebijakan politik B.J. Habibie mulai terlihat ketika ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Kebijakan B.J. Habibie sebenarnya tidak didasari atas kepentingan politik, akan tetapi B.J. Habibie menjadikan dirinya sebagai panutan atau role model dalam setiap kebijakan dan pergerakannya, membawa perubahan dari rezim Orde Baru menuju reformasi. Beberapa kebijakan Presiden B.J. Habibie selama masa pemerintahannya antara lain: yang pertama yaitu pemulihan legitimasi politik, yang kedua yaitu kebebasan pers, yang ketiga yaitu penegakan hak asasi manusia, yang keempat yaitu referendum Timur Timur. Peranan B.J. Habibie dalam demokratisasi di Indonesia terlihat dari gaya kepemimpinannya yang mengubah gaya kepemimpinan otoriter ala Presiden Soeharto menjadi lebih demokratis. Kebijakan yang pertama yaitu pemulihan legitimasi politik pada zaman B.J. Habibie. Legitimasi pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu memang sedang terpuruk di mata masyarakat. Masa-masa awal pemerintahan Habibie dengan prioritas politiknya berfungsi sebagai prasyarat delivery. Tetapi dengan adanya stabilitas di tingkat masyarakat, terutama pada percepatan pelaksanaan pemilu,
dengan membentuk tim program legitimasi nasional atau prolegnas untuk menghadapi percepatan pemilu, khususnya dalam penyempurnaan, perubahan, dan pembuatan perangkat perundang-undangan. Dengan demikian, B.J. Habibie mulai berhasil membawa Indonesia segera keluar dari krisis yang menimpa Indonesia. Keberhasilannya ditandai dengan munculnya berbagai kekuatan politik yang akan menjadi pemimpin baru di Indonesia. Kebijakan selanjutnya yaitu referendum Timur Timur. Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste tersebut. Kebijakan politik kebebasan pers, yaitu pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahannya, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia, yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kebijakan politik penegakan hak asasi manusia. Presiden B.J. Habibie ketika menjabat menjadi presiden memberi ruang seluas-luasnya bagi hak asasi manusia dan demokrasi. Berkaitan dengan hak asasi manusia, ada 3 kebijakan yang berkaitan dengan HAM, yakni kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik. Kebebasan pers berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia. Setelah reformasi, di masa Orde Baru, jumlah media cetak sebanyak 289 dan 996 radio swasta. Setelah reformasi, jumlah media cetak menjadi 1398 dan penyiaran swasta berjumlah 74 stasiun. Untuk lebih kokohnya, kebebasan pers ini ditopang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk kebebasan berpendapat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi. Untuk menyelesaikan berbagai masalah hak asasi manusia di Indonesia, terutama di Aceh, Presiden B.J. Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Kemudian, Presiden B.J. Habibie menggantikan UU subversif dengan UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk masalah perlindungan perempuan, B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober tahun 1998. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.